Halo semuanya, nama saya Michael Johnson. Kembali lagi di tutorial ISPT PPH Badan di bagian 6. Di bagian 6 ini kita akan mengisi 17.14 PPH kurang bayar atau lebih bayar dan angsuran PPH 25. Baik, pertama-tama kita buka dulu SPT yang ada yang sudah kita isi. Oke, kita ke SPT PPH, terus ke lampiran 4, penghasilan dikenakan PPH final dan yang tidak termaksud objek pajak. Oke, kita lihat ke soalnya. Di soal yang penghasilan finalnya itu hanya bunga deposito, jadi yang kita masukin hanya bunga deposito saja. Untuk bunga deposito tarifnya itu selalu 20%. Ya berarti udah otomatis. Berarti untuk halaman 1 hanya bunga deposito yang diisi. Kita ke halaman 2. Di halaman 2 ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bisa berupa bantuan sumbangan, hibah, dividen, atau bagian dari laba dari penyertaan modal pada bagian usaha di Indonesia, iuran pada penghasilan tertentu, bagian laba yang diterima, dan yang ada di sini. Karena di contoh soal tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi kita lewati. Yang kita isi hanya yang final, jadi tinggal kita simpan. Oke, kita close. Oke, untuk selanjutnya kita ke kredit pajak luar negeri. Kita buka SPT PPH lampiran khusus kredit pajak luar negeri. Oke, bisa dilihat berdasarkan soal ada satu kredit pajak luar negerinya yang dari Thailand. Langsung kita input aja, klik baru. Untuk nama pemotongnya harus kita input dulu secara manual. Di sini nama pemotongnya Expedisi International Corp. Alamatnya kita copy juga dari Bangkok, Thailand. Terus kita simpan. Karena cuma satu berarti kita buat satu lagi. Kita close dulu. Langsung muncul di nama pemotong. Jenis penghasilannya bisa dilihat di soal penghasilan dividen ya, mata uangnya dari Thailand berarti menggunakan baht. Jumlah neto falasnya 1.477.21 baht. Untuk tanggal pembayarannya di sini nggak ada keterangannya, jadi kita biarin aja. Di sini kita menggunakan asumsinya. Kurs KMK-nya 441,96. Nah, untuk pajak terutangnya ini harus dihitung dulu ya. Jadi kita bandingin mana yang lebih kecil, dan yang lebih kecil itu yang dipakai. Oke, berdasarkan hitungan saya, pajak dividen Thailand yang di Indonesia dipotong di Indonesia itu sebesar 192.500.000, dan yang dipotong Thailand itu sebesar
294.144 baht. Tapi ini didapatkan dari 1.471 baht ini dikali 20% yang dipotong di Thailand. Jadi ketika dikali 20%, hasilnya adalah 294.144 baht. Dan ketika dirupiahkan, hasilnya menjadi 129.9971. Bisa dicek di sini. Oke, hasilnya segini. Karena ini lebih kecil, yang dipotong yang paling kecil dari yang dipotong di Indonesia, berarti kita pakai yang dipotong di Thailand. Oke, kita simpan. Kita tidak rekam baru ya, karena cuma satu penghasilan pajak luar negerinya, kredit pajak luar negeri. Kita close. Oke, setelah itu kita ke kompensasi kerugian fiskal. Hitungan kompensasi kerugian fiskal. Ini langsung kita isi aja menggunakan ubah ini. Datanya kita ambil dari soal, yang diambil itu di informasi lain. Ini. Itu langsung kita isi aja. Kita copy saja. Dia di sini rugi dan dia itu SPT tahunan. Karena rugi berarti kita tambahin minus, dan ini SPT-nya kita klik pilihan SPT. Oke. Laba SPT, karena laba nggak usah kita tambahin minus. Dia SPT, lanjut ke rugi SKP, kita copy paste. Kita tambahin minus, dan ini SKP berarti untuk tahun 2016 rugi sebesar 2.325.000.000. Kita copy. Ya, SPT rugi berarti kita tambahin minus. Dan yang terakhir SKP KB laba. Oke, kita cek dulu semua. Oke, kita simpan. Oke, ini kita simpan. Kita close. Oke, selanjutnya kita ke SPT induk. Oke, berdasarkan soal di sini itu tidak diaudit ya. Tidak diaudit di sini berdasarkan soal. Kita lanjut aja, berarti kita isi
tidak diaudit. Jadi untuk kantor akuntan publik NPWP angkutan dan nama akuntan dan NPWP angkutannya kita kosongkan, yang kita isi konsultan pajaknya saja. Ada konsultannya Johan Utomo, NPWP nya maaf, nama kantor konsultannya KPP Puji Johan dan Andri dan rekan. NPWP nya copy. Konsultannya Johan Utomo. NPWP nya kita simpan. Untuk selanjutnya ke bagian A sampai C. Di bagian A ada penghasilan kena pajak, B itu PPh terutang, dan C itu kredit pajak. Untuk di bagian A ini sudah otomatis sudah terisi penghasilan kena pajaknya. Jadi langsung ke bagian B. Nah, di bagian B ini untuk PPh terutangnya ada 3 tarif. Untuk tarif yang A ini, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf D, ini tarifnya sebesar 25%. Jadi tarif ini itu sebenarnya digunakan untuk WP badan normal ya, pada umumnya menggunakan 25%. Dan untuk yang B, pasal 17 ayat 2B ini, untuk perusahaan atau PT yang mempunyai saham 40% yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5%, yang tadinya tarifnya 25%, berarti tarif normal 25% hanya menjadi 20% tarifnya. Dan untuk yang C ini merupakan tarif 31E ayat 1. Ini merupakan sebuah fasilitas untuk WP badan yang peredaran usahanya 4,8M sampai 50M. Jadi untuk yang bagian tarif 31E ini untuk WP badan yang masih berkembang ya, jadi diberikan kebijakan sama pemerintah supaya bisa berkembang WP badannya. Jadi karena berdasarkan soal peredaran brutonya itu 48 miliar berdasarkan soalnya, ini di rekon fiskalnya. Bisa dilihat di sini peredaran bruto itu didapatkan dari kegiatan usaha atau penjualan bersih ditambah dengan luar usaha. Luar usaha itu yang ini, bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Ini kita tambah aja semua dan hasilnya itu 2,20 juta M, 2M,20 juta. Jadi pas ditambah hasilnya itu 48M 637 989. Jadi masih di bawah 50M, jadi kita pilih yang C aja. Nah, untuk perhitungan pajaknya ini kita melakukan perhitungan sendiri ya, dan di sini sudah saya siapkan. Oke, untuk perhitungan pajaknya itu pajak dari pasal 31E ayat 1, dia itu didapatin dari PKP mendapat fasilitas dan PKP tidak mendapatkan fasilitas. Oke, untuk PKP mendapat fasilitas itu didapat dari
rumusnya itu 4,8 miliar dibagi dengan jumlah peredaran brutonya. Nah setelah dibagi itu dikali dengan PKP. Nah PKP itu didapetin dari laba neto ya, laba neto fiskalnya. Oke, kita coba hitung aja di sini. Oke, dikurang dengan ini ya, kompensasi kerugian. Kita coba buka kompensasi kerugiannya. Ini ya yang dipakai 2.105.000.000. Oke, ini kita kurang aja. Jadi ini jumlah PKP-nya ya. Ini kompensasi kerugian. Oke, untuk rumusnya tadi berarti kita coba hitung aja juga di sini 4,8 miliar. Oke, 4,8 miliar di coba 4,8 miliar dibagi dengan bruto dikali dengan PKP. Kayak bisa dilihat di sini hasilnya sama ya. Jadi untuk mencari PKP mendapat fasilitas seperti itu caranya. Dan untuk PKP tidak mendapatkan fasilitas itu hasilnya dari PKP normal dikurang dengan PKP tidak mendapatkan fasilitas. Jadi kita coba kurang, nah, untuk hasilnya sama ya, berarti udah kayak begitu caranya. Nah untuk pajaknya, setelah menghitung PKP kita cari pajak dari PKP yang mendapat fasilitas. Itu caranya ini, PKP mendapatkan fasilitas, kita coba ya, sama dengan dikali dengan 25%, dikali lagi sama 50%. Nah untuk mendapatkan pajaknya itu caranya seperti itu. Dan untuk mendapatkan pajak PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu dari PKP yang tidak mendapatkan fasilitas hanya dikali dengan 25%. Nah, jumlah PPh terutangnya kita jumlah keduanya. Oke, jadi itu caranya. Coba kita bandingkan dengan yang pasal 17 yang biasa, yang A berarti. Pasal 17A yang A itu berarti dikali 25% saja.
Berarti dari PKP dikali 25%. Nah, berarti berdasarkan perbandingannya, yang pasal 31E itu sedikit lebih murah ya, tapi bisa dibilang lebih menguntungkan. Jadi langsung kita isi aja di sini. Untuk pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negerinya nggak ada di soal ya, jadi kita kosongin aja. PP yang ditanggung pemerintah juga kita kosongin aja karena tidak ada di contoh soal. Dan kredit pajaknya ini udah otomatis dari yang tadi kita isi, yang dipakai yang lebih kecil udah terinput di sini. Dan yang di 9 ini kalau misalkan di sini itu positif berarti kita kurang bayar, dan kalau misalkan negatif berarti lebih bayar. Jadi di bagian A sampai C sudah selesai, kita simpan saja. Oke, sekarang kita ke bagian C dan D. Oke, ada dua bagian. C itu kredit pajak, D itu PPh kurang atau lebih bayar. Dari kredit pajak ini ada PPh pasal 25 bulanan. Oke, berdasarkan soal itu dia di sini tahun 2018 membayar dari Januari sampai Maret itu 14 juta, bisa dilihat di sini. Dan dari April sampai Oktober 18 juta, dan November Desember dia tidak membayar. Oke, ini berarti langsung kita jumlah aja semua. Kita jumlah aja di sini. Yang hasilnya 168 juta ya. Langsung kita ikut aja di sini. Oke, STP pasal 25-nya. Nah, untuk ini tuh biasanya kan ada sanksinya di pajak, sanksi administrasi, tapi ini tuh yang kita pakai itu hanya pajak pokok PP pasal 25-nya aja. Jadi yang kita input hanya sebesar 36 juta. Oke. Nah, sama kayak tadi, ini juga udah otomatis. Dan jika angkanya positif berarti kurang bayar, dan kalau negatif itu lebih bayar. Oke, ini kita simpan. Selanjutnya ke bagian E sampai G. Oke, di bagian E sampai G ini ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, dan yang G itu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Oke, yang 14A ini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kita lihat di rekon fiskalnya sudah saya bikin hitung-hitungannya. Jadi pasal PPh 25 ini sama pasal 31E. Bedanya dia itu pakai penghasilan yang teratur untuk penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsurannya. Nah, penghasilan yang teratur itu dari laba neto dikurang dengan laba selisih kurs. Karena laba selisih kurs itu bukan penghasilan yang teratur.
Jadi ketika dikurang hasilnya menjadi 5757 497 769. Oke, tinggal kita copy aja. Nah, untuk kompensasi kerugiannya, mereka itu dari beda sama yang di sini. Mereka itu ada hitung-hitungannya sendiri kompensasi kerugiannya, jadi 0 di sini. Nah, untuk PKP-nya udah otomatis. Kita isi PKP sama. Dan hitungannya kan sama ya, sama pasal 31E. Jadi sebenarnya sama, tinggal dikurangin sama laba selisih kurs saja. Jadi 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali PKP dikurang laba selisih kurs. Ya, jadi kayak begitu rumusnya. Oke, berarti tinggal PKP tanpa fasilitas sama berarti PKP normal dikurang PKP fasilitas mendapatkan PKP tanpa fasilitas, dan pajaknya itu sama dikali 25% lalu dikali 50% yang itu dengan fasilitas, dan pajak dengan tidak mendapatkan fasilitas hanya dikali dengan 25%. Dan pajak terutang itu berarti tinggal ditambah. Oke, berarti pajak terutangnya tinggal kita copy, kita input ke sini. Untuk kredit pajaknya kita pakai yang pasal 22 dan pasal 23 hasil penjumlahannya. Jadi untuk pajak kurang bayar atau lebih bayarnya tinggal pajak terutang dikurang kredit pajaknya. Jadi pajak kurang bayar atau lebih bayar. Terus di PPh 25 per bulannya ini tinggal dibagi 12. Oke, yang kita copy yang kurang atau lebih bayarnya ya. Kita copy. Copy di sini. Oke, untuk PPh finalnya udah otomatis, cek pajaknya 0, dan pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Oke, berdasarkan soal tidak ada hubungan istimewa, jadi kita centang di sini. Ini kita simpan. Oke, untuk yang terakhir di bagian H ini yang kita centang itu yang udah kita isi ya. Dan untuk yang A, dia itu harusnya kayak centang tapi kita isi pas sudah kita mengisi SSP atau surat setoran pajak. Jadi nanti otomatis keisi. Ini nggak bisa diisi. Otomatis keisi kalau sudah diisi yang SSP-nya. Nah, yang dicentang tuh yang udah sekarang ini, untuk sekarang yang kita centang itu yang udah kita isi ya. Ini daftar pegawai utama perusahaan dari pajak luar negeri. Saya penanggung jawab mudah. Oke, udah berarti. Nah, untuk tanggal lapor SPT-nya itu sekarang kan untuk mengerjakan tahun 2018 berarti melapornya di tahun 2019 bulan April 30. Oke, kita simpan. Berarti udah semua ya, kita cek lagi coba. Oke, kita simpan semua, kita close. Berarti itu sekian tutorial untuk video di bagian 6 ini.
Berarti sudah diisi yang 17714, PPh kurang bayar atau lebih bayarnya, dan angsuran PPh pasal 25. Sekian dari saya, terima kasih.